Makin lama makin lawak hukum di negeri ini. Kalau dilihat-lihat dari beberapa kasus yang viral belakangan ini sih udah menggambarkan banget ya hukum di negeri ini kayak gimana. Guys, diamuk warganet perkara hakim vonis 3 tahun penjara untuk koruptor yang melakukan korupsi hingga 510 miliar guys. Dengan alasan yang bikin geleng-geleng kepala karena pelakunya itu bersikap sopan. Ini serius rakyat diginiin. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Kali ini kita akan membahas perkara yang lagi viral banget tentang korupsi yang dilakukan oleh ex-Dirut Jasa Marga Joko Dwijono. Nah, jadi diketahui Joko Dwijono ini adalah mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek atau JJC. Jadi pada saat itu lagi ada pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 atau tol layang MBZ tahun 2016 sampai 2017. Nah, dari proyek itulah dia melakukan penggelapan dana ini guys. Dia merugikan negara sekitar 510 miliar. Dan sekarang yang menjadi poin pembahasan kita di sini adalah keputusan hakim saat menangani perkara ini guys. Masa iya korupsi 500 miliar divonisnya cuma 3 tahun aja guys. Dengan alasan yang cukup membuat banyak orang geram, yaitu karena Joko Dwijono ini dinilai bersikap sopan oleh hakim. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah korupsi 510 miliar itu merugikan negara itu adalah sikap yang sopan? Tapi guys, dengar-dengar dari informasi yang beredar, sikap sopan yang dimaksud hakim ini adalah pelakunya aka Joko Dwijono itu mau mengakui kesalahan dan juga menyesali perbuatannya guys. Maka dari itu hukumannya diringankan. Ini masuk akal nggak sih? Oke, daripada kita kebingungan dan beritanya simpang siur, kita lebih baik cari tahu dulu informasi lengkapnya ya guys. Jadi guys, dilansir dari tempo.co, terdakwa kasus korupsi jalan tol MBZ atau Sheikh Muhammad bin Zayed Joko Dwijono menjalani sidang pembacaan putusan hari ini. Joko merupakan ex-direktur utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek alias Dirut JJC. Hakim Ketua Fahzal Hendri mengatakan Joko Dwijono tidak terbukti melakukan korupsi sesuai dengan dakwaan primer jaksa penuntut umum. Ia juga menjelaskan hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap vonis Joko. Hal yang memberatkan adalah ia tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, kata Fahzal. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta bersikap sopan. Joko juga berusia 65 tahun serta merupakan tulang punggung keluarga dan anaknya masih kuliah. Selain itu, hasil pekerjaan berupa jalan tol telah dinikmati masyarakat. Adapun vonis Joko Dwijono lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Joko pidana penjara selama 4 tahun serta denda senilai 1 miliar subsidi 6 bulan pidana kurungan. Nah, jadi gitu guys informasi lengkapnya. Ternyata mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya itu juga dapat meringankan hukumannya pelaku guys. Di samping itu sepertinya hakim kali ini melihat dengan nuraninya karena katanya pelaku ini tulang punggung keluarga dan anaknya itu masih kuliah, terus juga udah berusia 65 tahun, serta jalan tol yang udah dibangun itu meskipun sudah ada penggelapan dana di baliknya, tapi juga banyak yang sudah menikmati fasilitas tersebut guys. Gitu sih ya kata hakimnya. Maka dari itu hukumannya Joko Dwijono ini bisa diringankan guys. Awalnya JPU itu memvonis 4 tahun penjara dan denda sekitar 1 miliar rupiah. Sedangkan keputusan hakim itu jadi 3 tahun penjara dan denda 250 juta. Bener banget, sangat ringan memang. Entahlah apa yang akan terjadi selanjutnya di negeri ini. Tapi guys, dari kasus ini aku menyadari sesuatu. Kalau kita berbuat salah, kita itu udah menyadari kesalahan, terus juga menyesali perbuatan itu, kita bisa diringanin hukumannya. Berarti kalau ada kasus korupsi, koruptornya itu menyesali perbuatannya dan mengaku kalau dia itu salah, bersikap sopan, dengan gampangnya bisa diringanin dong hukumannya ya. Dan apakah dari penjelasan hakim tersebut bisa diterima masyarakat?
mungkin ada yang bisa nerima tapi banyak yang tidak menerima guys. Bahkan sebagian masyarakat itu ikut menanggapi tentang kasus ini. Ini aku lansir dari laman Instagramnya Creative Fox. Di sini banyak banget komentar yang nggak terima ya sama keputusan hakim dalam kasus korupsi ini. Ini dari akunnya Gilang Yoga. Makin lama makin lawak hukum di negeri ini. Kalau dilihat-lihat dari beberapa kasus yang viral belakangan ini sih udah menggambarkan banget ya hukum di negeri ini kayak gimana. Kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Aku juga mau tahu pendapat kalian, so please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya. By the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Midday Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!